Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Devtarianti dengan NIM 2112036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan aplikasi pemesanan makanan berbasis Android dengan metode prototyping. Bab 1, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab 2, ada analisis kebutuhan aplikasi, tahap identifikasi kebutuhan, rancangan dan pemodelan, mengkode sistem, evaluasi perbandingan sistem. Bab 3 ada perancangan sistem dan kebutuhan sistem, alur sistem, use case diagram, activity diagram, kelas diagram, dan perancangan antarmuka. Lalu bab 4 ada kesimpulan dan saran. Pertama, pembukaan. Di sini ada latar belakangnya, yaitu bisnis restoran sudah menjadi bagian dari kehidupan yang cenderung semakin meningkat dan berkembang seiring dengan meningkatnya tarif hidup pendapatan masyarakat. Bisnis restoran tidak lagi sekadar menyajikan menu makanan dan minuman bagi setiap pengunjung atau pelanggannya. Beragam variasi makanan dan minuman memang menjadi daya tarik setiap restoran dibandingkan dengan makanan di rumah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi para pemilik bisnis kuliner yang senantiasa harus bersaing dengan ketat, karena setiap restoran harus dapat menawarkan sesuatu yang berbeda. Selain dari sisi ketersediaan untuk semua variasi menu makanan dan minuman, juga harus menekankan kepada pentingnya sistem pelayanannya. Hal ini karena dalam proses pemesanan makanan dan minuman, di restoran umumnya menggunakan sistem manual. Pada sistem ini, setiap pembeli harus menghampiri penjual. Kemudian, penjual akan mencatat menu makanan dan minuman yang dipesan oleh pembeli. Di sini ada rumusan masalah. Jadi, bagaimana menganalisis dan merancang aplikasi pemesanan menu makanan dan minuman berbasis Android sehingga dapat memudahkan pelanggan dalam proses pemesanan serta meningkatkan pendapatan penjual dan mengelola data pemesanan secara efektif dan efisien. Di sini ada tujuannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari perancangan aplikasi pemesanan makanan ini yaitu yang pertama, ada menghasilkan sebuah sistem pemesanan makanan dan minuman yang lebih efisien dan efektif melalui perangkat mobile device dalam meningkatkan sajian berbagai jenis makanan dan minuman dan kesempatan untuk meningkatkan hubungan personalisasi pengunjung atau pelanggan restoran secara online. Lalu di sini ada manfaatnya. Adapun manfaat dari perancangan aplikasi ini yaitu bagi penulis dapat mengasah pemahaman, pengetahuan serta kemampuan terhadap analisa terhadap suatu permasalahan pada lingkungan dan dapat menerapkan teori maupun praktek yang telah didapatkan selama perkuliahan berlangsung kedalaman permasalahan yang ada di lingkungan. Lalu ada bagi pelaku usaha dapat mempermudah proses dalam perekapan data pemesanan dan data pelanggan. Kemudian ada bagi pembaca sebagai bahan pertimbangan dan acuan yang sesuai dengan metode apapun studi kasus sehingga dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, yaitu gambaran umum sistem. Analisis kebutuhan aplikasi. Metode pengembangan perangkat lunak yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode prototype, yaitu salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang mendefinisikan secara umum apa yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi pemesanan makanan dan minuman pada rumah makan sadulur angkringan berbasis Android secara bertahap. Berikut adalah siklus tahapan dalam metode prototype. Tahap identifikasi kebutuhan.
Pada tahap ini, penulis menganalisis kebutuhan sistem seperti input-output sistem, proses sistem berjalan, identifikasi kebutuhan dari stakeholder terkait, yaitu pegawai rumah makan sadulur angkringan dan pelanggannya. Pemodelan proses bisnis penelitian ini nantinya digambarkan menggunakan use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Proses sistem berjalan pada tahap ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sehingga nantinya dapat dilakukan pendefinian sistem yang akan diusulkan. Rancangan dan pemodelan. Tahap selanjutnya adalah perancangan pemodelan sebagai acuan dalam pembuatan model prototype. Tujuan dari perancangan ini sendiri adalah untuk mengetahui secara detail alur dari aplikasi sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik. Output pada tahap ini berupa model sistem yang digambarkan menggunakan diagram UML atau Unified Modeling Language untuk mendokumentasikan suatu sistem berdasarkan proses bisnis dan organisasinya. Lalu ada mengkode sistem. Tahap ini dapat dilaksanakan apabila tahapan prototipe telah terpenuhi. Aktivitas pada tahapan ini adalah mengimplementasikan bentuk prototipe melalui kode program. Pada penelitian ini, bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa Java. Lalu ada evaluasi. Setelah membangun prototipe, selanjutnya prototipe yang dibangun dievaluasi oleh pengguna sistem apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Apabila belum sesuai, maka prototipe direvisi, dan apabila prototipe sistem sudah sesuai, maka dilanjutkan untuk memproduksi aplikasi secara benar sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Perbandingan sistem. Dalam penelitian yang serupa, pengembangan aplikasi terdahulu yang dilakukan oleh Petrus Agung tahun 2016 dengan judul perancangan prototipe menggunakan metode yang sama dengan perancangan aplikasi yang akan penulis kembangkan, yaitu dengan metode prototipe. Dalam perancangan aplikasi tersebut, peneliti menggunakan metodologi berorientasi objek dan alat bantu pengembangan aplikasi yang digunakan adalah Unified Modeling Language atau disebut UML. Aplikasi pendukung pada perancangan aplikasi pemesanan makanan berbasis Android tersebut adalah Java, MySQL. Hal ini akan membantu efektivitas waktu kerja pengelola dan meminimalisir kontak fisik serta mencegah kesalahan data pemesanan makanan. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Syafina Tiara Nandra dengan NIM 2112008. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan saya, Syafina Tiara Nandra Diansyah dengan NIM 2112008. Di sini saya akan membahas bab 3, yaitu tentang pembahasan yang pertama, perancangan sistem dan kebutuhan sistem, diantaranya perancangan output. Pada perancangan output, laporan yang dihasilkan harus memudahkan user dalam menggunakan aplikasi sehingga perancangan output tidak dapat diabaikan. Yang kedua, perancangan input. Tujuan dari perancangan input yaitu dapat mengefektifkan biaya pemasukan data, mencapai kekurangan yang tinggi, dan dapat menjamin pemasukan data yang akan diterima dan dimengerti oleh user. Yang ketiga, perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan proses sistem adalah menjaga agar proses data lancar sehingga dapat menghasilkan informasi yang benar dan mengawasi proses dari sistem. Yang keempat, perancangan database. Database pada sistem berfungsi untuk mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, serta untuk menyimpan berbagai informasi dari user. Yang terakhir ada perancangan kontrol. Tujuan dari tahapan perancangan ini adalah agar
keberadaan sistem setelah diimplementasikan dapat memiliki kehandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan pada proses sistem. Selanjutnya, alur sistem pada subbab alur aplikasi ini peneliti merancang use case diagram, activity diagram, serta class diagram dari perancangan aplikasi pemesanan makanan yang dikembangkan. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing perancangan tersebut. Berikut merupakan use case diagram dari aplikasi pemesanan makanan yang akan dikembangkan. Merupakan use case diagram dari aplikasi makanan yang berbasis Android, di mana use case diagram tersebut menampilkan hubungan interaksi antara aktor dengan sistem. Aktor pada aplikasi ini yaitu pelanggan dan admin. Terlihat bahwa admin dapat menggunakan aplikasi lebih luas dibandingkan pelanggan. Admin dapat melihat pesanan, mengubah status pesanan, menambah produk, serta mengubah produk. Berikut merupakan activity diagram pada aplikasi pemesanan makanan, menunjukkan alur proses pemesanan makanan pada aplikasi di mana pembeli dapat melakukan login terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam aplikasi. Kemudian setelah berhasil, pengguna dapat melihat menu makanan yang tersedia pada rumah makan tersebut. Menu makanan yang ditampilkan ke pengguna merupakan menu makanan yang telah disimpan pada database sistem. Selanjutnya, pengguna memilih menu makanan yang akan dipesan dan sistem secara otomatis dan akan menampilkan detail dari pesanan. Pada halaman ini, pengguna juga dapat memasukkan jumlah pesanan untuk selanjutnya melakukan pembayaran. Setelah melakukan pemesanan, pengguna akan diarahkan ke halaman detail pemesanan di mana pada halaman ini pengguna dapat melihat status pesanan serta pengguna juga dapat melihat pesanan apa saja yang sebelumnya telah dipesan pada rumah makan tersebut. Berikut ini adalah kelas diagram aplikasi pemesanan, merupakan rancangan IRD dari aplikasi pemesanan makan ini. Pada IRD yang telah dibuat terdapat master data seperti user, kurir, pengiriman, dan pesanan. Lalu berikut ini merupakan perancangan antarmuka atau mockup dari aplikasi yang akan dikembangkan peneliti. Yang pertama merupakan tampilan halaman register. Ketika pengguna pertama kali menggunakan aplikasi ini, pengguna diminta menginput nama, email, dan password untuk dapat ke halaman selanjutnya. Yang kedua merupakan tampilan dari halaman sign up untuk menginputkan alamat pengguna dan halaman sign up error apabila pengguna menginputkan alamat yang sama. Lalu halaman login ketika pengguna telah memiliki akun. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk menginput data seperti email dan password yang diinputkan saat register sebelumnya. Lalu ini adalah tampilan halaman dashboard, di mana halaman ini pengguna dapat melihat beberapa menu makanan yang dijual penjual. Pengguna juga dapat mencari makanan yang diinginkan melalui menu search. Setelah itu, tampilan halaman detail produk yang akan dipesan. Pada halaman tersebut, pengguna dapat membaca deskripsi dari makanan sebelum ke proses pemesanan. Pada halaman ini, pengguna juga dapat mengedit jumlah pemesanan yang akan dipesan. Lalu, yang terakhir, halaman payment, di mana pengguna dapat melihat daftar pesanan beserta harga masing-masing item, total harga pesanan tersebut, dan alamat pengguna. Berikutnya, pada halaman ini, pengguna dapat melihat pesanan yang sedang diproses dan pesanan yang sudah diorder sebelumnya. Terakhir, merupakan halaman profil pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat identitas yang telah diinputkan pada halaman sebelumnya dan pengguna juga dapat melakukan edit pada profil tersebut seperti menambahkan foto, nomor HP, dan lainnya. Berikutnya, pada penutup, bab 4 ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan tentang aplikasi pemesanan Android yaitu bisa memperluas pasar penjualan, memudahkan calon pelanggan untuk memesan menu yang diinginkan dengan user interface yang mudah dimengerti oleh calon pengguna. Calon pengguna juga dapat memesan menu yang diinginkan dimanapun dan kapanpun karena sistem aplikasi yang
terintegrasi oleh jaringan internet, calon pengguna tidak perlu datang ke tempat penjualan sehingga waktu menjadi efisien dan memberikan nilai lebih. Aplikasi pemesanan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda dari pesaing. Berikut sarannya untuk penelitian berikutnya. Rancangan prototipe untuk sistem pemesanan makanan dan minuman menggunakan mobile device. Ini dapat menggunakan koneksi dengan media wireless maupun dengan media kabel yang harus tetap stabil. Personel yang dilibatkan dalam manajemen konten dan pemeliharaan perlu memiliki pengetahuan dasar di bidang jaringan dan memahami dasar pemrograman website. Untuk sisi klien, semua pesanan menu makanan dan minuman dapat diakses melalui sebuah aplikasi yang berjalan pada berbagai platform perangkat mobile seperti Android, Symbian, iOS, dan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.